Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fadilah Habib SPDGR, Unit Kerja UPTD SMP Negeri 36 Senjai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Senjai. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat sekalian. Di koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Setelah mempelajari modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional, bisa saya simpulkan bahwa pada materi ini perubahan yang signifikan yang terjadi pada diri saya adalah pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap saya sebagai pemimpin dalam konteks pembelajaran. Nah, dalam hal pengetahuan, pemahaman akan pentingnya PSI dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, menjadikan peserta didik dimanusiakan manusia. Nah, berikutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari pada kesempatan kali ini dengan modul-modul sebelumnya? Ada modul 1.1, modul 1.2, 1.3 hingga modul 2.1. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.2. Di modul 1.1 ditekankan bahwa pentingnya guru untuk membangun motivasi diri dalam proses pembelajaran yang bermakna sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sementara pada koneksi antara modul 1.1 dengan modul 2.2 diuraikan bahwa menggali motivasi dan membangun pengetahuan yang bermakna tentu saja memerlukan kemampuan kompetensi sosial emosional yang baik. Sementara kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.2 adalah dijelaskan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Kemampuan kompetensi sosial emosional harus diterapkan dengan baik untuk peserta didik, diri sendiri, ataupun rekan sejawat, sehingga saya bisa menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran untuk menggerakkan komunitas, berbagi praktik baik, serta aktif dalam mengembangkan sekolah. Nah, berikutnya, kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.2 yaitu dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila perlu penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di modul 1.3 kita sudah belajar mengenai visi guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di modul 1.4 dinyatakan bahwa budaya positif bisa membantu peserta didik untuk memiliki kesadaran pada dirinya sebagai siswa. Nah, kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.2 menjelaskan bahwa kompetensi sosial emosional ini akan sangat relevan dengan bagaimana caranya sebagai pendidik untuk mengimplementasikan budaya positif dan mengimbaskannya kepada peserta didik. Nah, yang terakhir, apa sih kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kedua hal ini merupakan konsep yang pada dasarnya saling melengkapi dan dapat saling menguatkan dalam proses pembelajaran, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi setiap siswa agar dapat mencapai potensi maksimalnya. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan refleksi terkait pembelajaran di modul 2.2. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu lebih fokus pada pengembangan karakter dan dia tidak relevan dengan peningkatan prestasi akademik. Saya menganggap bahwa PS itu sebagai
hanya sebagai kegiatan tambahan yang bisa dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, setelah mempelajari modul ini, akhirnya saya memahami bahwa pembelajaran sosial emosional ini adalah salah satu fondasi yang penting dalam proses pembelajaran. Keterampilan sosial dan emosional tidak hanya membantu siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, tapi bisa juga meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar, juga dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan. Sehingga saya pun menyadari bahwa PSE dapat diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran. Nah, terkait dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, atau bisa juga kita sebut dengan istilah well-being, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari pada modul ini. Yang pertama, bahwa sangat penting untuk membangun hubungan yang positif dan saling percaya, bukan hanya antar siswa dan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, antar guru dengan guru, antar guru dengan orang tua, antar guru, siswa, orang tua, dan juga kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan mengelola emosi. Kemampuan siswa untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka sendiri, serta emosi orang lain akan sangat penting untuk bisa membantu mereka mengatasi tantangan dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pentingnya untuk melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif, karena ini akan membantu dan melibatkan kerjasama di antara siswa, sehingga mereka pun bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan juga kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Terkait perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan juga di sekolah, bagi murid-murid, yang pertama saya akan lebih banyak menggunakan aktivitas yang berbasis proyek, karena ini juga membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosialnya mereka. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih banyak mengekspresikan perasaan mereka, misal dengan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan refleksi di kelas, bisa dengan menggunakan jurnal, diskusi kelompok, sehingga siswa bisa belajar untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang inklusif. Semua siswa harus bisa merasa diterima dan juga dihargai, terlepas dari apapun latar belakang yang mereka miliki, kaya, miskin, suku apapun, latar belakang keluarga apapun. Sementara bagi rekan sejawat, saya akan mengadakan kegiatan rutin untuk berbagi praktik baik, sharing pengalaman, sehingga terjadi kolaborasi yang baik antara saya dan teman-teman guru. Ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir, mengorganisasikan kegiatan pengembangan profesional yang berfokus pada pembelajaran sosial emosional. Ini akan membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka dan juga keterampilan mereka dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, sebagai kesimpulan, integrasi PSE dalam kurikulum ini akan menjadikan pembelajaran sosial emosional tidak lagi menjadi kegiatan tambahan, tapi merupakan kegiatan yang wajib ada dalam semua mata pelajaran. Kemudian, guru sebaiknya diberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan PSE. Kemudian, terjalinnya kolaborasi dengan orang tua. Ini penting sebab upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa harus dilakukan secara dua arah, bukan hanya dilakukan oleh guru di sekolah, tapi juga melibatkan peran orang tua di rumah. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Suasana yang aman, inklusif, akan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.